Harga komoditas batu bara ini juga menarik setelah hampir di sepanjang tahun 2023 sebetulnya pergerakannya tidak terlalu jauh begitu ya, tapi di satu sisi mendekati akhir tahun terjadi kenaikan yang cukup signifikan, padahal di satu sisi juga kita ketahui begitu ya upaya transisi energi ini terus dibahas dalam pertemuan besar seperti kemarin di saat ini juga masih berlangsung begitu ya, di saat COP28 berlangsung sempat ada sedikit penurunan, tapi rupanya tidak terlalu jauh begitu ya, malah justru menembus 150 dolar Amerika Serikat per metrik ton saat ini. Nah, apa yang menjadi faktor penguatan harga batu bara, Pak Zudi? Oke, kalau misalkan kita lihat dari faktor yang menguatkan harga batu bara ya hingga saat ini ke 151 USD per tonnya, itu simply karena ada apa namanya seasonal demand ya. Kita udah expect kalau misalkan di akhir kuartal 4 dari Desember mungkin hingga nanti Maret paling lama akan terjadi winter di belahan bumi utara, utamanya di di China dan juga negara-negara Uni Eropa dan lainnya ya. Nah, yang kita lihat sejauh ini memang dari persiapan Uni Eropa dan China pun dalam beberapa bulan terakhir itu sudah cukup baik ya. Mereka mempersiapkan dengan memperbesar impor, lalu juga meningkatkan inventorinya, meningkatkan produksi sendiri segala macamnya. Tetapi di sisi lain memang ada faktor demand yang tidak bisa terduga. Bisa dibilang kalau misalnya kita lihat di China dan juga Uni Eropa, keduanya mengalami peningkatan permintaan listrik menjelang winter dan pada saat awal winter. Nah, data yang terakhir dari kita lihat kalau di Uni Eropa sendiri, sisa cadangan gas yang bisa dibilang 3 minggu sebelumnya itu berada di 99% dari kapasitas fullnya, per hari ini sudah turun ke 91%. Jadi ada sentimen-sentimen yang membuat pasar itu sebenarnya berspekulasi lagi nih ke harga batu bara. Belum lagi memang ada faktor geopolitis yang masih bertahan hingga saat ini seperti itu. Oke, artinya memang kondisinya saat ini membuat harga batu bara cenderung naik begitu ya. Nah, kemudian dari Anda, Pak Hari, di satu sisi kita juga lihat begitu ya, untuk produksi batu bara Indonesia saat ini juga mencapai level tertinggi sepanjang sejarah begitu. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor membuat harga batu bara terus bisa melesat, dan di satu sisi seperti apa? Apakah Anda setuju dengan poin-poin yang tadi disampaikan juga oleh Pak Zudi? Ya, terima kasih banyak Iva. Jadi ini adalah cycle di tiap tahunan di harga batu bara menjelang Q4 itu memang biasa akan naik dan akan mulai dari Q3 dan akan menurun di Q1. Jadi itulah cycle di batu bara terutama untuk yang market-market utama di Cina, kemudian di Jepang, di Southeast Asia. Tapi tidak berlaku biasanya di India karena India sangat sensitif terhadap harga batu bara. Jadi biasanya dia malah ketika cycle-nya naik harga batu baranya mereka malah menimbun duluan di Q2, Q3 sehingga mereka akan tidak ngambil posisi ketika harga batu bara naik menjadi 150. Itu satu cycle. Yang kedua adalah adalah memang di tahun ini demand dari power terutama dari Cina itu meningkat besar banget sampai double kira-kira gitu. Dia lambat setelah dia COVID, sekarang dia perekonomiannya tumbuh banget sehingga Cina demand-nya menjadi double, dan ditambah yang ketiga adalah terlambatnya proses transisi energi ya. Jadi kita teman-teman ngalamin bahwa proses transisi energi ini berat banget karena memang mahal. Kedua, tapi tetap dilakukan dekarbonisasi. Jadi tetap dibakar batu baranya lewat PLTU, tapi kemudian nanti diupayakan di karbonnya direduksi. Jadi memang rising dari power demand tidak bisa digantikan sementara ini oleh energi baru terbarukan. Jadi itu 3 hal sih, Pak. Oke, baik. Tadi kebutuhan yang mendesak saat ini begitu ya, dan masih belum ada substitusi begitu ya untuk tadi kebutuhan akan batu bara. Artinya kurang lebih demikian ya, Pak Hari. Nah, kemudian dari Pak Zudi sendiri melihat produksi batu bara Indonesia sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah ini berdasarkan data dari Kementerian ESDM. Seperti apa Anda melihat sentimen ini bisa mempengaruhi pergerakan harga batu bara utamanya secara global? Nah, kalau misalkan dari sisi ekspor impor ya, Indonesia dan Australia merupakan dua eksportir utama batubara global saat ini. Tapi
memang pada awal kuartal 4 ini kita ngelihat walaupun secara tahunannya di tahun 2023 Australia masih meningkat, tetapi di awal kuartal 4 2023 ini terjadi beberapa insiden dan kendala produksi lainnya sehingga di Australia itu ekspornya akan diprediksi terhambat, tetapi tidak dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia sendiri kan memang dari bulan September lalu juga sudah banyak tuh penambang yang mengajukan untuk revisi ERCAP ya untuk agar bisa terus berproduksi hingga akhir tahun 2023. Dan SDM sendiri memperkirakan, termasuk kami juga melihat produksi di tahun 2023 ini bisa saja tembus 750 juta ton, rekor sepanjang masa ya. Nah, impact-nya apa? Impact-nya nanti memang ketika supply-nya membaik, terutama dari ekspor Indonesia, akan ada tekanan sedikit terhadap harga karena di satu sisi Australianya yang sebagai tandem dari Indonesia itu mengalami perlambatan ekspor seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalkan ada ekspor yang lebih banyak dari Indonesia karena memang secara persentase produksi kita lebih banyak digunakan untuk ekspor dibanding diserap secara domestik, maka harga global itu akan cenderung tertekan seperti itu. Oke, baik. Tapi level harganya begitu menurut Anda prediksinya hingga di akhir tahun akan berada di rentang berapa sebetulnya Pak Zudi? Kalau hingga akhir tahun kita ngelihat nggak akan ada tekanan yang dalam ya. Mungkin akan di sekitar 130 paling rendah, 130 hingga 150 itu seperti yang paling rendah, yang paling pesimis yang bisa kami lihat ya. Tidak akan jatuh tiba-tiba, let's say misalkan ke 100 bawah atau bahkan di bawah 100 seperti itu. Oke, artinya tidak akan terlalu melesat juga begitu mungkin ke level 160-an? Nah, kalau misalkan dari sisi supportnya, dari sisi batas atasnya, kita ngelihat tergantung dari bagaimana China dan negara-negara di Uni Eropa menanggapi adanya pengurangan inventory yang cukup dalam pada awal Desember 2023 ini. Kalau misalkan mereka berinisiatif untuk meningkatkan produksi lagi, terus dengan kayak tahun lalu misalkan dibandingkan Uni Eropa kan sudah ketika ada pengurangan inventory gas secara dalam, mereka langsung menerapkan kebijakan untuk melakukan pengereman dari sisi konsumsinya seperti itu. Tapi kalau misalkan hal seperti itu tidak ada, maka harga batu bara bukan tidak mungkin untuk sampai ke 100 atas, mungkin di sekitar 180 hingga 190 seperti itu.